lebih kenal dengan tree test atau tes membuat pohon. Nah, teman-teman, ketemu lagi nih dengan saya, panggil aja Kiki atau Kak Kiki. Jadi saya ini salah satu tim Jiksi juga dalam pelatihan siap kerja dan pelatihan customer service profesional. Kali ini saya akan membahas yang lebih kenal dengan tree test atau tes membuat pohon. Teman-teman pernah nggak waktu psikotes teman-teman diminta oleh interviewer oleh HR dalam menguji kemampuan teman-teman, tapi diminta untuk membuat gambar pohon. Pernah nggak? Nah, jadi asal mulanya nih tes kepribadian ini dikembangkan oleh Card Coach yang kemudian dipublikasikan pertama kalinya tuh pada tahun 1959. Nah, dalam tes ini biasanya peserta diminta untuk menggambar sebuah pohon. Nah, perintah menggambar pohon ini bisa aja bervariasi. Ada kalanya diminta untuk menggambar pohon tertentu seperti pohon apel, mangga, atau pohon yang lain dan lain-lainnya gitu ya. Nah, tapi ketika teman-teman diminta untuk menggambar pohon ini, teman-teman diminta untuk menggambar pohon dengan struktur yang lengkap gini. Nah, biasanya ada pohon-pohon yang dilarang untuk digambar dalam tes ini. Contohnya seperti pohon yang tanpa buah, atau pohon merambat, pohon yang besar, ataupun pohon dengan kriteria yang tidak diinginkan oleh si pengujinya. Nah, namun rata-rata peserta tes tuh dibebaskan sih untuk menggambar pohon apapun yang berbatang kayu dan memiliki daun gitu. Nah, biasanya sih teman-teman dilarang untuk menggambar seperti pohon bambu, tebu, pisang, kelapa, semak-semak, atau rerumputan. Nah, saya mau sharing tentang fungsi dari tes Baum ini atau tes tree, tes gambar membuat pohon ini. Apa sih sebenarnya fungsinya? Jadi ceritanya tes ini tuh bertujuan untuk menilai karakter atau kepribadian seseorang. Nah, hal ini dapat diketahui dari bentuk gambarnya, dari kelengkapan gambar. Apakah teman-teman menggambar secara lengkap, seperti ada batangnya, ada daunnya, ada mahkotanya, maksudnya bentuk mahkotanya gitu, ada dahan, daun gitu, pokoknya kelengkapan struktur si pohon gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan secara lengkap bagaimana penilaian atau si penguji ini bisa mengetahui karakteristik teman-teman itu dari hasil gambar teman-teman itu seperti apa. Oke, mari sekarang teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan bahan-bahan dalam menggunakan tes ini. Nah, jadi biasanya di tes ini teman-teman tuh diminta untuk menggambar dalam satu bagian kertas kosong. Biasanya kertasnya ukuran A4 atau A4 dibagi dua dengan pensil HB ya, pensil yang tipis kalau nggak salah. Nah, teman-teman nanti diminta untuk menuliskan nama atau posisi pekerjaan yang teman-teman lamar di pojok kanan, biasanya sih gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman diminta untuk menggambar struktur pohonnya secara lengkap, mulai dari batangnya yang besar, lalu dahannya, daunnya, dan pokoknya struktur pohon tersebut harus sangat lengkap gitu. Nah, teman-teman dalam membuat pohon ini tidak diperkenankan untuk menggunakan penghapus dalam pengerjaannya. Kenapa? Karena dengan teman-teman menggunakan penghapus, biasanya nanti teman-teman dinilai sebagai orang yang takut mencoba atau merasa tidak yakin gitu, tidak yakin, tidak konsisten dengan gambarnya. Jadi teman-teman explore aja gambarnya secara bebas, dan itu memang tidak ada kesalahan dan tidak ada salah dan benar dalam menggambar pohon ini gitu ya.
Biasanya sih tes ini memakan waktu sebanyak 5 sampai 7 menit. Namun biasanya juga bisa lebih cepat dari itu. Teman-teman nanti dikasih kertas seperti ini, teman-teman bisa tuliskan dulu nama dan silakan untuk menggambar pohonnya. Diingatkan lagi bahwa teman-teman tidak boleh menggambar ada 8 ya, kira-kira ada 8 pohon yang tidak diperkenankan untuk digambar. Contohnya kayak pohon perdu gitu, tanaman-tanaman hias yang kecil, terus tanaman pinus atau cemara, karena pinus atau cemara itu lebatnya di di daun-daun yang kecil gitu kan, dan itu pohonnya tidak lengkap gitu istilahnya strukturnya. Lalu pohon palem atau kelapa, karena biasanya kalau palem atau kelapa itu teman-teman nanti akan fokus di buah gitu. Ada juga yang dilarang itu pohon bambu, karena bambu itu biasanya teman-teman fokus di batang kayak gitu. Ada juga yang dilarang tuh pohon beringin, pohon randu, lalu pohon pisang dan rumput-rumputan biasanya itu dilarang gitu. Jadi teman-teman harus fokus ke pohon, tapi dilarang pohon-pohon yang tadi gitu ya kan. Coba mulai dari sekarang teman-teman pikirin dan cari searching kayak gimana sih seharusnya ketika kita tes menggambar pohon ini. Contoh nih, misalkan ini adalah pohon yang sudah digambar oleh peserta gitu ya, dengan batangnya yang kuat, dengan dahannya, daunnya, dengan lebatnya daun dan kelihatan akar yang kuat. Oke, teman-teman, saya harap teman-teman di rumah juga mencoba untuk menggambar pohon dan nanti kita analisa bareng-bareng atau pohon hasil gambarnya teman-teman ya. Oke, next. Teman-teman, ada hal yang perlu teman-teman perhatikan dalam mengerjakan tes ini. Jadi di tes ini nanti penguji atau penilai akan melihat teman-teman dari berbagai sudut pandang nih. Contohnya nih, ada letak gambar. Ketika teman-teman itu menggambarkan pohon di tengah, misalkan nih kan ukuran kertas A4 gitu ya, teman-teman menggambarkan pohon di tengah, biasanya orang yang menggambarkan itu di tengah adalah orang yang mudah beradaptasi. Lalu teman-teman yang sesuai karakteristik tadi ya, yang teman-teman yang menggambar pohonnya ada di tengah, biasanya teman-teman itu orang yang mudah beradaptasi, dan teman-teman sebagai orang yang suka fakta atau suka dengan bukti-bukti nyata dan empiris. Nah, hal ini akan berguna sekali di dunia kerja, karena di dunia kerja ini kan kita harus bekerja sesuai fakta gitu ya, pekerjaan-pekerjaan yang nyata gitu. Jadi pembuatan laporan secara jujur dan lain-lain gitu. Nah, letak gambar yang misalkan agak cenderung ke kanan, misalkan teman-teman nih ada nih yang ngegambar ketika dicek agak ke kanan nih pohonnya gitu. Ternyata teman-teman adalah orang yang lebih terbuka gitu ya, mudah jujur tentang kondisi teman-teman gitu. Dan biasanya orang-orang yang visioner memiliki pandangan ke depan gitu. Nah, ada juga jika teman-teman memilih untuk menggambar cenderung ke kiri dengan tidak sadar misalnya, ternyata teman-teman itu adalah orang yang senang dalam menimbang-nimbang dirinya gitu, atau penuh pertimbangan biasanya. Lalu biasanya teman-teman itu yang gambarnya agak cenderung ke kiri biasanya sulit dipengaruhi dan biasanya senang menyembunyikan permasalahan gitu. Jadi tipenya itu berkebalikan dengan tadi yang menggambar dengan diletakkan cenderung ke kanan gitu ya. Ini teman-teman yang menggambar cenderung ke kiri biasanya lebih senang menyembunyikan permasalahan kayak gitu. Nah, misalkan gambar tadi itu teman-teman cenderung ke atas, ternyata teman-teman adalah orang-orang yang penuh ide dan imajinatif. Jika gambarnya itu letaknya cenderung ke bawah, biasanya teman-teman itu memiliki kemampuan yang besar sebenarnya, kemampuan yang yang bisa jadi belum tereksplor gitu. Teman-teman juga diminta untuk memperhatikan bentuk mahkota. Jadi mahkota itu adalah misalkan teman-teman udah menggambar kumpulan daunnya ini, teman-teman bisa lihat ketika teman-teman buatnya misalkan seperti awan, kebayang nggak sih membuat misalnya menggambar membentuk seperti kumpulan awan. Biasanya teman-teman tuh biasanya memiliki suasana hati yang hidup
terus sebagai orang yang menyenangkan dan mudah beradaptasi gitu di lingkungan yang baru. Nah, ini biasanya disukai oleh penguji ketika memang dia membutuhkan karyawan yang ceria kayak, atau enggak misalkan orang-orang yang mudah menyenangkan dilihat orang kayak gitu. Biasanya nih mungkin orang-orang yang dibutuhkan di divisi marketing, yang frontliner kayak gitu ya. Nah, misalkan teman-teman nih membuat bentuk tadi tuh daun-daunnya itu seperti daun pisang, mahkotanya itu kumpulan daunnya seperti daun pisang, biasanya teman-teman itu cenderung tenang dan hati-hati. Misalnya juga teman-teman membuat kumpulan daunnya tadi tuh ruwet gitu ya, ruwet atau berantakan gitu, biasanya teman-teman tuh tipe orang yang suka bicara, lalu ringan hati gitu ya, mudah menolong, banyak humor, tetapi kelemahannya adalah daya tahan kerjanya tuh lemah gitu. Mungkin sulit ketika bekerja di bawah tekanan gitu. Nah, ada juga misalkan daun yang teman-teman gambar itu tersebar gitu, tersebar bebas. Biasanya itu teman-teman adalah tipe orang yang dapat memisahkan antara emosi dan logika. Nah, teman-teman juga ketika teman-teman menggambarkan daun-daun yang tersebar gitu ya, biasanya itu katanya sih teman-teman selalu memikirkan masa depan, dan teman-teman adalah tipe orang yang dapat bergaul dengan mudah. Nah, sebenarnya ya, kalau misalkan teman-teman menggambar ini disesuaikan dengan kemampuan dan suasana hati teman-teman pada saat tersebut, nah ini sangat baik karena tidak ada yang salah sebenarnya dalam penggambaran pohon ini gitu. Jadi ini saya berikan kisi-kisi bagaimana si penilai itu menilai gambar teman-teman. Lalu kita lanjut ya. Ada bentuk dahan. Nah, tahu kan teman-teman, nah dahan itu seperti apa? Kalau misalkan dahannya tidak tertutup, dahan itu kan yang ini ya, yang apa sih namanya? Ke daun gitu ya, itu tidak tertutup. Biasanya ada keinginan sih, teman-teman punya keinginan untuk berprestasi dalam bekerja dan bekerjanya sebaik mungkin. Jika teman-teman membuat dahan yang terbuka dan tersebar, biasanya teman-teman itu adalah termasuk orang yang senang menjalankan banyak pekerjaan, atau istilahnya multitasking gitu ya, dan mudah percaya kepada orang lain. Lalu jika teman-teman menggambar dengan dahan yang mengecil, teman-teman masuk ke dalam orang yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan biasanya, karena teman-teman bisa memasukkan diri ke dalam berbagai lingkungan pergaulan. Nah, jarang-jarang dalam menggambarkan pohon ini teman-teman menggambar bunga dan buah, jarang banget. Biasanya teman-teman fokus di struktur kayak batang yang besar tadi tuh, terus adanya dahan, adanya misalkan daun-daunnya gitu dan kumpulan daunnya, tapi jarang ada teman-teman yang menggambar bunga dan buah. Biasanya teman-teman yang menggambar bunga itu teman-teman bisa dilihat sebagai orang yang senang jika diberikan apresiasi kerja gitu. Misalkan ketika dia mencapai suatu pekerjaan, lebih suka untuk dipuji gitu atas kerja kerasnya gitu ya. Nah, jika teman-teman ada menggambar buah dalam pohon tersebut, biasanya teman-teman tuh tipe orang yang tajam dalam pengamatan, dan biasanya tuh memiliki target. Jadi orang yang target oriented gitu, setiap pekerjaan dia taruh target di dalamnya. Dan yang terakhir, biasanya menggambarkan buah dalam pohon tersebut, biasanya teman-teman adalah pintar dalam mempresentasikan sesuatu. Nah, jadi sebenarnya saya ulangi lagi, tidak ada penilaian salah dan benar. Yang ada adalah semua dari hasil psikotes itu adalah mengetahui tentang karakter diri teman-teman gitu ya. Nah, di sini yang saya sharing adalah agar teman-teman tahu apa sih maksud dari penggambaran pohon tersebut gitu. Nah, semoga teman-teman
bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja dalam semua seleksi, baik dari tes ataupun seleksi sebelumnya. Contohnya nih teman-teman kan bakalan tes nih biasanya tuh dari CV, psikotes, lalu ada misalkan medical check up ataupun interview gitu. Jadi teman-teman, kita Jiksi di sini membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Teman-teman bisa juga lihat banyak sekali video-video yang sudah kita upload di Instagram ataupun di YouTube Jiksi Official, dan teman-teman bisa akses tersebut secara gratis semuanya. Silakan. Jika teman-teman ingin mengikuti pelatihan Jiksi secara lengkap, teman-teman bisa banget nih hubungi kontak yang ada di bawah ini. Oke. Sukses selalu dan teman-teman segera diterima kerja.